Salam, selamat malam, selamat memasuki hari yang baru. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah Jum kita. Kita mulai dalam doa. Avenu Malkenu ya Bapa kami, ya Raja kami, Elohim kami, junjungan kehidupan kami, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Pemeliharaanmu sepanjang pekan ini dalam hidup kami hari lepas hari, sungguh kami rasakan ya Bapa. Dan saat ini oleh karena anugerah-Mu Engkau perkenankan kami kembali untuk bertemu dalam ibadah Jum ini. Bila kuasa Roh-Mu terus menguduskan, mentahirkan seluruh kehidupan kami, melayakkan kami membawa korban puji-pujian, ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus HaMasiah, urapi setiap umat-Mu yang sudah masuk dan yang belum masuk saat ini. Bila pertolongan Ruh Elohim terus menaungi melingkupi kehidupan umat-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami di hari ini, memasuki hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bagimulah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua
Baruch haba ruah Elohim, mendatang urapi kami, segenap hidup kami, layakkan kami, untuk kami menghampirimu di tahta kudusmu. Pengurapanmu turun atas setiap kami saat ini, secara khusus buat hambamu untuk menyampaikan isi hatimu di dalam kebenaran firmanmu hari ini. Terima kasih Bapa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu bemisata pesipanu ladribre raset Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang menguruskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah. Dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mulai ya. Ini udah jam 7 lewat. Sekarang kita akan belajar mengenai tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kita akan baca firman-Nya di Keluaran 13 ayat 19. Sudah dapat kita baca bersama-sama. Dua, tiga ya. Dan Musa Membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Elohim tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Demikianlah mereka 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi ini tulang-tulang Yusuf dibawa oleh bangsa Israel. Kita akan melihat kenapa tulang-tulang Yusuf dengan jangka waktu hampir 139 tahun baru setelah dia meninggal, baru dibawa setelah bangsa Israel eksodus dari Yerusalem menuju tanah Kanaan. Kenapa dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf? Di mana Yakub di akhir hidupnya dia mengambil sumpah daripada Yusuf dan juga anak-anaknya untuk menguburkan Yusuf di tanah Kanaan. Tetapi di sini Yusuf dibawa setelah tulang-tulang, bukan langsung dikuburkan waktu meninggal, tidak langsung dibawa ke tanah Kanaan, menunggu jangka waktu hampir 130 tahun baru Yusuf 39 tahun barulah setelah bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir, baru Musa mulai bertindak untuk mencari tulang-tulang Yusuf. Dan waktu bangsa Israel di perjalanan
tulang-tulang Yusuf ada di antara mereka, dan selalu ada orang yang ditugaskan untuk memikul tulang-tulang Yusuf selama di perjalanan. Kita sudah belajar tentang Paskah, di mana orang-orang yang ditugaskan untuk memikul tulang-tulang Yusuf setelah mereka tiba di Gunung Sinai untuk merayakan Paskah, mereka tidak diperbolehkan untuk makan Paskah atau mempersembahkan domba Paskah karena mereka najis mayat, yaitu najis tulang-tulang Yusuf. Salah satu alasan saya cari tadi, alasan daripada para rabi mengatakan kenapa tulang-tulang Yusuf tidak langsung dibawa. Sini dikatakan dari Midrash ada mengatakan seperti ini. Salah satu penjelasan mengapa jenazah Yusuf tidak segera dibawa ke tanah Israel setelah kematiannya adalah karena Yusuf telah dijual sebagai budak, dan meskipun ia adalah orang kedua paling berkuasa di Mesir, ia tetap menjadi budak. Sebagai budak, tubuhnya termasuk tulang-tulangnya adalah milik Firaun. Tulang-tulangnya tetap bersama pemiliknya sampai ia bersama dengan semua orang Yahudi ditebus dari perbudakan. Jadi itu alasan yang dijelaskan oleh para orang bijak Israel, dan itu sangat masuk akal dan masuk logika karena secara hukum administrasi atau hukum kenegaraan bahwa Yusuf sudah menjadi milik Firaun, bahkan dia sudah menjadi pejabat di istana Firaun, dan dia sudah dijual kepada Potifar, dan Potifar sudah mengangkat dia jadi penguasa di istananya, di rumahnya, dan otomatis Yusuf sudah menjadi milik daripada Firaun. Dan saat itulah bahwa serdadu-serdadu atau penghulu-penghulu atau ahli nujun Mesir sangat berinisiatif bahwa Yusuf harus tetap ditahan, dikuburkan di tanah Mesir, dan mereka membuat kuburan atau tempat peti daripada Salam Bubela, peti daripada Yusuf waktu mau dikubur dibuat dari satu logam yang sangat berat, dan peti daripada Yusuf itu dijatuhkan ke dalam sungai Nil dengan salah satu tujuan atau alasan daripada bangsa Israel supaya sungai Nil menghasilkan berkat yang luar biasa, sebagaimana seperti di zaman kehidupan Yusuf, bangsa Mesir sangat menerima berkat yang luar biasa, bahkan terpelihara saat ada paceklik atau kelaparan selama 7 tahun. Jadi dalam arti kiasan bahwa Yusuf dijadikan dewa oleh bangsa Mesir. Nanti kita kupas di bawah. Nah, kita lihat sekarang. Kita bicara tentang tulang. Kalau tulang dalam bahasa Ibrani itu disebut etsem, yang artinya adalah esensi atau hakikat. Jadi esensi, jadi waktu Musa mengambil tulang-tulang Yusuf ini, nanti kita ceritakan bagaimana Musa membawa tulang-tulang itu, dan dia dapat tulang-tulang itu ada di sungai Nil, dan dia dapat dari siapa informasinya, ada seorang. Ini saya buka dulu ya, saya baca di sini ada di Midrash dikatakan seperti ini ya, baru saya kutip tadi. Bagaimana Musa tahu di mana Yusuf dikuburkan? Dikatakan namanya Serah.
Jadi Serah ini mungkin masa kecilnya, ini kita nggak tahu, putri daripada Aser yang merupakan generasi Yusuf. Jadi itu umurnya luar biasa ya, masih hidup. Musa pergi kepadanya dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Yusuf dikuburkan? Dia menjawab, orang Mesir membuat peti mati dari logam untuknya yang mereka tenggelamkan ke sungai Nil. Jadi itu ada di Midrash, agar airnya dapat diberkati karenanya. Kemudian para ahli sihir dan ahli-ahli sihir itu juga mengatakan kepada Firaun, apakah kamu ingin agar orang-orang ini tidak pernah meninggalkan Mesir? Jika mereka tidak menemukan tulang-tulang Yusuf, mereka tidak akan pernah dapat pergi dari Mesir. Kemudian Musa pergi ke tepi sungai Nil dan berseru katanya, Yusuf, ini perkataan Yusuf ya, waktu dia datang ke sungai Nil, dia berkata seperti ini karena sudah terikat dengan sumpah. Dia katakan begini, mereka tidak pernah dapat pergi. Kemudian Musa pergi ke tepi sungai Nil dan berseru katanya, Yusuf, 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 saat di mana engkau kudus bersumpah untuk menebus Israel telah tiba, seperti saat untuk sumpah yang telah kamu buat. Israel bersumpah, jika kamu akan menunjukkan dirimu baik dan bagus, jika tidak kami akan dibebaskan dari sumpah yang kamu buat. Para leluhur kami bersumpah. Itu ada di dalam Midrash. Jadi waktu Musa, dia tadi pergi kepada Serah namanya, itu putri apa cucu daripada Aser. Dia bertanya, dikasih tahu bahwa peti mati daripada Yusuf dibuat dari logam yang sangat berat dan dijatuhkan atau dikuburkan ke dalam sungai Nil dengan tujuan satu tadi apa? Untuk menjadi berkat, supaya sungai Nil diberkati dengan luar biasa, seperti yang mereka rindukan bahwa di masa hidupnya Yusuf menjadi berkat di tanah Mesir. Kedua, untuk menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena ada ikatan janji atau sumpah yang dimengerti dan diketahui oleh ahli-ahli nujum atau ahli-ahli sihir. Jadi kalau mereka tidak menemukan tulang-tulang Yusuf itu, makanya dikuburkan di kedalaman sungai Nil, otomatis bangsa Israel tidak jadi berangkat. Itu makanya muncul perkataan daripada Musa. Musa dikatakan tadi apa? Yusuf, Yusuf, jika kamu akan menunjukkan dirimu baik dan bagus, dan kami akan tetap berangkat. Tetapi jika tidak, kami akan dibebaskan dari sumpah yang kamu buat para leluhur kami untuk bersumpah. Jadi di sini perlu kekuatan spiritual, karena secara alam roh bangsa Mesir sangat kuat untuk menahan dan menghalang-halangi bangsa Israel untuk keluar dari pembebasan perbudakan, termasuk menyembunyikan di kedalaman sungai Nil, yaitu tulang-tulang Yusuf. Dibuat suatu peti itu dari logam, itu menurut daripada Midrash, supaya bangsa Israel tidak menemukan di mana berada tulang-tulang Yusuf, tapi secara spiritual Musa menemukannya. Kita lihat tadi, tulang etsem itu artinya esensi atau hakikat. Jadi dari situ kita lihat bagaimana setelah ditemukan, jadi otomatis waktu di dalam perjalanan
Dari setelah menyeberang mulai keluar bangsa Israel semua ibu-ibu, seperti yang sudah kita katakan di hari Sabat yang lalu ya, bagaimana semua ibu-ibu Israel memasuki rumah-rumah orang Mesir, meminta semua harta benda, emas, perak, dan permata. Kalau ada yang berbohong, mereka tahu ada di mana semua harta benda daripada bangsa Mesir, dan mereka terima dan mereka jara dengan dahsyat dan luar biasa. Dan setelah mereka menjara daripada bangsa Mesir, bangsa Israel menjara semua rumah-rumah Mesir dan dijara semua harta bendanya, emas, perak. Dan Musa sibuk untuk mencari ini tulang-tulang Yusuf ini. Dia pergi ke Sungai Nil untuk mencari dengan memperkatakan seperti tadi yang sudah kita katakan. Jika engkau tidak menunjukkan dirimu, berarti kami bebas dari sumpah leluhur kami. Itulah beratnya atau perlu suatu komitmen. Kalau sudah ada ikatan janji sumpah kepada siapapun, terlebih kepada orang benar seperti Yusuf, di mana Yusuf juga bersumpah kepada Yakub dan ditepati oleh Yusuf sendiri kepada Yakub, dan Yakub pun dikuburkan di Gua Mapela itu di tanah Kanaan bersama dengan Abraham, Ishak. Jadi dari sana, tetapi tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di Sikem. Jadi tidak sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi terpisah itu di tanah Sikem, di mana Yakub waktu pulang dari Haran, mereka singgah di Sikem, dan Yakub membeli tanah di Sikem, dan di sanalah tulang-tulang Yusuf dikuburkan oleh bangsa Israel yang sudah menyeberang ke tanah Kanaan. Siapa yang mengingat apa yang terjadi di Sikem? Ayo coba. Ya. Dina diperkosa. Nah, Dina itu kalau saudara masih ingat kejadian Dina di sana, masalahnya apa? Itu diperkosa gara-gara Yakub membangun mezbah di tempat yang bukan tepat. Hanya Dina diperkosa dan terjadi di sana pemberontakan daripada bangsa Israel, membunuh satu kerajaan Sikem, dan itu luar biasa. Dan di sanalah Yakub diteguhkan dan diingatkan oleh bapa bahwa dia pernah berjanji untuk membangun mezbah, yaitu di Betel. Jadi Betel itu ada tempat yang sudah dijanjikan oleh Elohim bagi Yakub waktu dia menerima mimpi dan dia membangun mezbah di sana. Jadi kita lihat apa makna kenapa tulang-tulang daripada Yusuf harus dibawa pulang. Karena di sana ada esensi atau hakikat daripada Yusuf. Dan kita tahu hampir 400 tahun bangsa Israel itu diperbudak di tanah Mesir, dan waktu mereka keluar itu nesamanya sangat kacau, bahkan nesamanya atau mentalitasnya itu sudah mentalitas budak. Tetapi kita lihat kenapa tulang-tulang Yusuf harus dibawa, kenapa harus bersama-sama dengan eksodusnya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, baru tulang-tulang Yusuf dibawa. Di sini ada makna yang terkandung, yaitu remes atau rahasia, supaya di mata bangsa Israel mereka melihat esensi daripada Yusuf ada di tengah-tengah mereka, yaitu orang benar. Sehingga sungguh-sungguh pikiran mereka terfokus kepada Yusuf dan mengenang kembali bagaimana Yusuf
menyelamatkan bangsa Israel di masa-masa kelaparan. Dan kita sudah tahu bahwa Yusuf adalah gambaran daripada Yeshua HaMashiach. Jadi ini sangat penting kita pelajari. Jadi ada esensi orang benar, esensi orang sadik, di mana Yusuf ini adalah gambaran daripada Yeshua HaMashiach. Itulah makanya orang-orang Israel, para rabi, orang bijak Israel mengatakan Yeshua bin Yusuf, Yeshua bin David. Jadi Yeshua bin Yusuf adalah Yeshua yang memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa, dan nanti saat dia datang kembali sebagai raja, dia benar-benar sudah raja segala raja, tidak ada lagi belas kasihan. Ya, tidak. Itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Jadi esensi tulang-tulang Yusuf yang ada di tengah-tengah bangsa Israel adalah untuk membuka dan mengingatkan bangsa Israel tentang Yusuf sebagai gambaran Mesias. Itu makanya kita selalu diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita memiliki pikiran HaMashiach. Jadi waktu tulang-tulang Yusuf ada di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, nesama mereka, pikiran mereka selalu terkonek dengan pikiran Yusuf. Itulah artinya dikatakan bahwa nesama orang sadik selalu terkoneksi bagi orang-orang yang hidup berjalan dengan Torah. Termasuk kita saat ini, nesama kita terus terkoneksi kepada Yeshua HaMashiach. Itulah makanya bahwa Paulus mengatakan, sangat mengingatkan. Boleh dibuka Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Boleh silakan, boleh baca. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan HaMashiach, carilah perkara yang di atas di mana HaMashiach ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan HaMashiach di dalam Elohim. Apabila HaMashiach yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Itu ya, jadi pikiran kita harus terus terkoneksi hal-hal surgawi. Jadi itu yang dimaksud atau yang tersembunyi. Jadi bukan hanya sekedar membawa tulang-tulang Yusuf, tetapi tulang-tulang Yusuf dari bahasa Ibrani artinya adalah esensi. Nanti akan kita buka juga bahwa tulang juga berkata dengan selah atau tulang rusuk di samping atau di sisinya. Tetapi tulang-tulang Yusuf adalah esensi yang berbicara tentang hakikat daripada Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu makanya secara spiritual Musa memanggil tulang-tulang Yusuf dari Sungai Nil. Itu adalah gambaran bagaimana ikatan orang benar itu harus terus terkoneksi dengan orang-orang yang selalu berpegang kepada sumpah. Itu makanya tadi Musa mengatakan di sini kepada tulang-tulang Yusuf, dia berbicara secara spiritual. Jika kamu akan menunjukkan dirimu baik dan bagus, jika tidak, kami akan dibebaskan dari sumpah yang kamu buat. Para leluhur kami bersumpah karena engkau.
Jadi situ kita lihat bagaimana nesama atau roh daripada orang-orang sadik itu terkoneksi dengan orang-orang benar, yaitu Musa sebagai gambaran juga sebagai penyelamat bangsa Israel yang membawa Exodus dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi kita harus mengerti bahwa kita pun harus tetap terkoneksi dengan Yeshua HaMashiach. Secara di setiap hari pikiran kita harus terus mengingat dan mengenang bagaimana Yeshua HaMashiach telah mati bagi saudara dan saya. Dan segala sesuatu Yeshua HaMashiach, segala dosa, kelakuan, perilaku kita sudah ditebus dan dia mati di kayu salib, dikuburkan bersama-sama Yeshua HaMashiach. Kita pun wajib selalu memikirkan hal-hal surgawi supaya nanti saat Yeshua bangkit atau menyatakan dirinya kelak, kita pun akan menyatakan diri kita kelak bersama dengan Yeshua HaMashiach. Bisa diikuti ya. Jadi itu artinya apa? Tulang-tulang Yusuf dari bahasa Ibrani. Tulang itu artinya esensi. Jadi waktu Musa memanggil tulang-tulang Yusuf, dia memanggil secara fisik tulang-tulangnya, mengangkat dari secara spiritual dari sungai Nil, dan tulang-tulang Yusuf secara esensi ada menyertai bangsa Israel. Kenapa? Yusuf sudah bernubuat, ingat bahwa Bapa akan menyelamatkan kamu, menepati janjinya, membawa engkau ke tanah Kanaan, dan engkau harus membawa tulang-tulangku. Dan saat itu terjadi di alam roh, terikat. Ahli-ahli nujum bangsa Mesir mendapatkan apa itu lewat informasi dari siapapun. Akhirnya mereka membuat siasat bahwa tulang-tulang Yusuf mereka buat dandani, ikat atau buat satu peti yang berat itu dari logam dan dijatuhkan ke sungai Nil sehingga tidak bisa ditemukan oleh bangsa Israel. Tetapi dengan tuntunan Ruh Elohim, Musa bisa menemukannya. Ingat, ini adalah esensi, yaitu keterikatan nesama orang sadik, orang benar, yaitu Yusuf, dan nesama Yeshua HaMashiach harus terhubung terus kepada saudara dan saya. Katakan amin. Di setiap langkah hidup kita, di setiap apapun aktivitas kita, melakukan apapun yang harus kita kerjakan hari lepas hari, ingat selalu esensi Yeshua HaMashiach. Hakikat Yeshua HaMashiach ada bersama dengan kita. Dan segala persoalan tantangan yang ada di depan mata kita pun pasti terselesaikan dengan dahsyat dan luar biasa, supaya rancangan Bapa nyata di dalam kehidupan kita. Kita lihat juga di dalam Kejadian 2 ayat 22. Boleh dibaca? Kejadian 2 ayat 22. Boleh dibaca? Dan Adonai Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia. 22 aja. Ya, 22. Dan dari rusuk yang diambil Elohim, Adonai Elohim, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Di sini di dalam Kejadian 1 ayat 20 itu ditulis dengan Selah.
Selah artinya tulang rusuk, diterjemahkan menjadi tulang rusuk, bukan seperti diterjemahkan etsem tadi, tulang-tulang Yusuf diterjemahkan dari bahasa Ibrani dari kata etsem. Tapi tulang-tulang Yusuf, tulang rusuk itu diterjemahkan dari kata selah, artinya sisi. Jadi ini ada orang bijak mengatakan ini berkaitan dengan tulang-tulang, yaitu tulang rusuk kita ini. Jadi inilah sisi yang digantikan menjadi seperti sisi-sisi daripada tabut itu dibuat dua sisi. Itulah yang melindungi itu benda-benda, itu tabut, yaitu salah satu dua loh batu isi dari tabut. Apalagi isi tabut? Mana Tunas. dan Tongkat Harun yang bertunas. dan tongkat Harun. Jadi ada 3 di dalam tabut itu, dipagari, dilindungi 2 sisi. Jadi dalam bahasa Ibrani tulang rusuk itu disebut dengan selah. Jadi ini tulang rusuk kita ini, inilah yang melindungi jantung. Jantung hati kita dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang punggung. Jadi itu ditahan, dilindungi. Jadi kalau ada benturan itu jantung hati kita selalu terjaga, karena jantung hati kita di sanalah Roh Kudus diam. Jadi itu tetap dijaga. Sama dengan di perkemahan, di Miskan, ada di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian yang sisinya terbuat dari emas murni. Di dalam dan di luar itu sudah kita pelajari sahabat yang lalu ya. Tidak ada kepalsuan, jadi itu juga gambaran hati kita. Tidak boleh ada kepalsuan, karena tulang rusuk kita ini adalah yang melindungi. Itu 2 loh batu yang ada di dalam hati kita, dan Roh Elohim yang ada pada hidup kita itu ada tinggal di dalam jantung hati kita. Itulah yang menjadi bait Roh Kudus. Itu berkaitan dengan tulang rusuk. Jadi kalau kita di sini tulang rusuk artinya apa? Kalau kita kaitkan kembali kepada tulang daripada tulang-tulang Yusuf, itu artinya apa? Ada esensi Yusuf di dalam tulang-tulangnya. Jadi ini juga berkaitan kepada suami istri. Jadi ada esensi suami di dalam kehidupan istri. Katakan amin istri-istri. Jadi Amin. ada esensi suami di dalam kehidupan istri, itu makanya disebut menjadi belahan jiwa. Jadi otomatis istri-istri harus nurut sebenarnya kepada suami-suami. Amin. Jadi kita nggak bahas sampai ke sana. Kita lihat sekarang, masuk ke dalam pembahasan. Bangsa Israel, bangsa Mesir membungkus tulang-tulang Yusuf dengan peti matinya dibuat dari logam. Kita lihat sekarang sini. Di sini ada suatu profetik yang luar biasa dan berkaitan dengan akhir zaman. Itu untuk penebusan. Dijatuhkan ke dalam sungai Nil dengan tujuan. Pertama tadi kita sudah singgung di atas. Sungai Nil jadi berkat lewat jasa tulang-tulang Yusuf, alias Yusuf dijadikan menjadi dewa di dalam Mesir. Kira-kira siapa yang bisa menangkap kemana arahnya nih di akhir zaman ini? Yusuf adalah gambaran Mesias penyelamat. Apa yang terjadi pada Mesias akhir zaman ini? Siapa yang bisa menangkap? Salam Pak Wawan, Victor. Yang kedua, tulang-tulangnya habis dikeringin ini. ya? Tulangnya Habis dikeringin masuk angin. Oh gitu ya. Saya Yang kedua, lihat di sini, agar bangsa Israel tidak meninggalkan Mesir
karena tidak menemukan tulang-tulang Yusuf. Itu tujuan daripada bangsa Mesir. Makanya tulang-tulang Yusuf atau peti mati atau peti daripada tulang-tulang Yusuf dibuat dari logam supaya bisa tenggelam di kedalaman sungai Nil. Jadi ini terjadi di akhir zaman ini. Bagaimana Yesua HaMasyiah dibungkus oleh bapak-bapak gereja, Yesus ya. dibungkus dengan bungkusan Yunani, dengan nama Yunani, dan dijadikan luar biasa, difokuskan mencari mujizat, bukan mencari kehendaknya. Bahkan inilah saat ini sekarang membuat Exodus atau penebusan akhir ini semakin tertunda. Lihat di sini. Coba bayangkan, makanya dikatakan Musa tadi, dikatakan, kalau engkau tidak muncul, berarti kami sudah lepas dari sumpah nenek moyang kami. Jadi ini pun, Bapa sudah mengutus Yesua HaMasyiah 2000 tahun yang lalu, tapi disembunyikan atau dibungkus oleh bangsa-bangsa dengan nama Yunani, dengan identitas Yunani, tetapi tidak melakukan Torah, diubah. Ini juga sebagai profetik apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada tulang-tulang Yusuf, di mana bangsa Israel sudah berjanji dengan sumpah bahwa mereka keluar harus membawa apa? Tulang-tulang daripada membawa tulang-tulang daripada Yusuf. Jadi ini perlu kekuatan supranatural. Seorang Musa, orang sadik, untuk membawa keluar Yesua HaMasyiah yang didandani oleh bangsa-bangsa saat ini di tengah-tengah kekristenan, agar keluar menjadi identitas yang benar, yaitu Yesua HaMasyiah, dan ada di tengah-tengah bangsa Israel saat ini yang selama ini terkubur. Jadi ini menjadi tugas saudara dan saya sampai Yesua HaMasyiah datang. Setelah Yesua HaMasyiah datang nanti, itu sudah penghakiman. Dan lihat, jangan, itu makanya selalu kita katakan, jangan sampai bangsa Israel kembali dari antara bangsa-bangsa. Otomatis pintu anugerah sudah tertutup, dan bangsa-bangsa yang tidak mau bergabung dengan Israel akan tertinggal. Dapat ditangkap esensi Yusuf di sini? Ayo coba tenang dulu. Victor dapat? Pak Wawan? Jadi ini gambaran kehidupan saudara dan saya. Harus selalu ada esensi Yesua HaMasyiah di dalam perjalanan hidup kita saat ini menuju Yerusalem. Seperti di kitab Kolose tadi dikatakan bahwa pikirkan selalu yang di atas. Nesama Yesua HaMasyiah yang selalu terkoneksi dengan orang-orang benar yang mau melakukan Taurat. Jangan kejar mujizatnya seperti orang Mesir. Karena mereka tahu waktu hidupnya Yusuf ini bukan orang sembarangan. Hanya mereka punya ide supaya bangsa Israel tidak keluar dari Mesir karena ada ikatan batin atau sudah terikat dengan sumpah, dan ahli-ahli nujum bangsa Mesir mengetahui hal ini. Apakah itu rahasianya bocor atau dapat secara spiritual, otomatis langsung disembunyikan tulang-tulang Yusuf. Dan itulah yang terjadi tentang Yesua HaMasyiah saat ini. Didandani, disembunyikan oleh kekristenan, tidak dibukakan kepada bangsa Israel bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Yesua, dan diberikan dandanan atau dibungkus dengan dandanan Yunani, dikasih makan makanan yang
tidak kosher, hanya apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak menerima Yesus menjadi Yeshua. Tetap mereka katakan Yesus yang disembah oleh bangsa oleh kekristenan saat ini adalah Yesus, atau artinya Yeshua yang belum kosher. Jadi ini butuh kekuatan spiritual, kekuatan kita di alam roh untuk menarik, membangkitkan. Seperti yang dilakukan oleh Musa tadi, memanggil tulang-tulang Yusuf bangkit, dan dia seperti ngapung dari bawah air daripada sungai Nil, karena dia dijadikan dewa di sana oleh bangsa Mesir dan mereka sangat diberkati. Itulah kelemahan bangsa-bangsa. Kalau ada hal-hal mujizat itu dijadikan dewa. Itu makanya sekarang Yeshua Mashiach dijadikan itu cari mujizat terus, mujizat, tapi tidak melakukan Torah. Itu yang terjadi hari zaman ini. Jadi kita berdoa supaya sungguh-sungguh kekuatan supranatural yang ada di dalam Yesus yang masih dibungkus dengan Yunani saat ini kita bangkitkan, dan kita yakin dan percaya banyak kekristenan akan ikut dalam Exodus, penebusan akhir itu saat bangsa Israel keluar dari antara bangsa-bangsa dan Exodus rapture ke Yerusalem. Dan saya yakin dan percaya seperti kata Musa tadi, jika engkau keluar baik, tapi kalau tidak berarti kami lepas dari sumpah. Jadi janji-janji yang akan datang itu rapture atau Exodus, ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun, itu nyata akan terjadi di depan mata. Tetapi tolak ukurnya adalah Yeshua HaMashiach yang dari Israel, bukan dari Yunani. Ini bagi kita yang ada di Kehilat, bagi saudaraku juga yang mengikuti lewat YouTube, yang masih dalam kekristenan, berdoa sungguh-sungguh. Apa yang terjadi pada orang Israel ini terjadi sampai akhir zaman saat ini. Dan ini akan terjadi kembali, bahwa Yeshua Mashiach akan datang mengumpulkan umat Israel dari 4 penjuru bumi, dari seluruh bangsa-bangsa. Jangan sampai saat itu terjadi kita belum mengenal Mesias Juru Selamat yang dari Israel. Ingat, dari Sion akan datang kebenaran dan pengajaran dari Yerusalem, bukan dari Yunani. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh supaya ini segera terjadi, dan kebangkitan Sang Juru Selamat datang membangkitkan bangsa-bangsa untuk bersatu dengan Israel. Kita lihat di sini, Yusuf adalah gambaran Yeshua saat ini yang dijadikan, ya kita sudah bahas. Jadi kita perlu berdoa dan sungguh-sungguh supaya keluarga kita, sanak saudara kita keluar dan kembali menjadikan Yesus menjadi Yeshua HaMashiach, supaya kita cepat bersatu dengan bangsa Israel. Otomatis saat kekristenan mengubah Yesus menjadi Yeshua HaMashiach, itu bangsa Israel pasti terbuka, dan keselamatan Exodus besar-besaran akhir zaman akan terjadi. Kita memerintah bersama Yeshua HaMashiach di Yerusalem. Jadi ini menjadi akhir bagi kita, agar karena saat ini sudah sakit bersalin. Ingat selalu perkataan Musa tadi mengatakan, jika engkau tidak keluar, kami akan tetap berangkat. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi saudara kita, keluarga kita yang masih membungkus, menutup, mendandani Yeshua HaMashiach, diberikan nama Yesus, didandani dengan dandanan Yunani, menjadi makan makanan yang tidak kosher, tidak menjadi pelaku Torah, harus segera diubah karena sudah sakit bersalin.
Tapi ingat, selama kekristenan tidak mengubah Yesus menjadi Yesua, keselamatan akhir pasti terjadi bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang menggabungkan diri dengan Israel, memuji menyembah juru selamat Israel, yaitu Yeshua HaMashiach. Saudara sudah siap? Ini udah akhir zaman. Ingat ya, ini sudah sakit bersalin. Jadi kita perlu milikilah esensi hakikat daripada Yeshua HaMashiach di dalam hidup kita di setiap waktu, malam, pagi, dan siang sampai malam. Malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Itu terus hari lepas hari, siang, malam, siang, malam. Terus pikirkan hal-hal surgawi supaya nesama kita terus terkoneksi dengan Yeshua HaMashiach. Seperti yang saya katakan tadi, seperti pengajaran kita hari ini, bahwa bangsa Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan selalu ada tulang-tulang Yusuf. Artinya tulang-tulang Yusuf membuat pikiran bangsa Israel selalu terkoneksi dengan Yusuf adalah orang benar. Mereka mengenang dan mengingat bahwa Yusuf itu adalah tetap hidup di dalam Torah, sekalipun dia ada di dalam istana raja, tetapi dia tetap memelihara Torah dengan baik dan benar. Sekalipun dia divonis, difitnah dengan hukuman mati, tapi dia diangkat sebagai raja di Mesir menjadi penguasa. Dan kita lihat ada cerita para orang bijak Israel mengatakan, kenapa Yusuf harus dibawa? Jadi waktu Musa sudah menemukan tulang-tulang Yusuf, dan mereka berjalan keluar dari Mesir. Waktu mereka sudah keluar, diputar kembali. Ini lihat di sini, begitu mereka diputar kembali, mereka melihat, mereka menemukan suatu monumen atau seperti tugu, tetapi itu adalah berangkas daripada Yusuf. Orang tidak tahu, siapapun tidak tahu, karena tertutup rapat, tidak ada pintunya, tidak ada gemboknya, tertutup seperti monumen. Tetapi waktu bangsa Israel tiba sampai ke sana, karena mereka kan dibawa seolah-olah kembali ke Mesir, sehingga mereka melihat daripada Firaun. Jadi waktu mereka melihat tugu seolah-olah kelihatan itu kayak berhala, tiba-tiba dia terbuka karena ada tulang-tulang Yusuf. Jadi ternyata uang penjualan daripada gandum selama 7 tahun itu dibagi 2, separuh untuk raja, separuh untuk Yusuf, dan disimpan semua di brankas itu. Dan kelihatan itu tidak ketahuan sama Raja Firaun, karena itu berubah seperti tugu aja. Tapi itu terbuka waktu mereka melihat, dan mereka mengambil semua uang yang dikumpulkan oleh Yusuf itu selama 7 tahun. Uang yang ada di Mesir dan yang ada di seluruh Kanaan itu dikumpulkan, separuh ada di brankas daripada Yusuf. Ini menjadi peringatan bagi kita, suatu profetik. Kalau esensi daripada Yeshua HaMashiach semakin ehad, semakin nyata dalam hidup saudara, brankas-brankas atau hal-hal yang tersembunyi itu akan terbuka bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Itu cerita orang-orang bijak Israel. Jadi kenapa mereka berputar selama kita belum menemukan? Mereka berputar seolah ketemu Musa. Jadi untuk mendapatkan berkat yang tersembunyi itu, jangan pernah kita takut menghadapi musuh. Katakan amin. Jadi bangsa Israel ketakutan melihat Firaun kembali, ternyata Tuhan membuka brankas atau berkat yang tersembunyi dan terbuka, dan mereka ambil semuanya. Jadi itulah pesan pengajaran kita hari ini, sharing kita. Milikilah esensi Yeshua HaMashiach di dalam hidup kita, saudara dan saya. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat, sudah
sakit bersalin. Itu makanya di dalam sakit bersalin kita sudah belajar 3 sahabat yang lalu epidural. Tahu epidural itu apa? Suntikan dokter kepada seorang ibu yang sedang sakit bersalin supaya menghilangkan rasa sakit dan mempercepat kelahiran bayi yang sedang dikandung seorang ibu. Itu disebut dengan istilah epidural. Artinya apa? Kita akhir zaman ini harus mendapatkan suntikan yang benar-benar mengubah sikap hati saudara dan saya karakter. Bukan lagi mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Katakan amin. Tapi yang benar-benar membentuk karakter. Nesama saudara semakin bercahaya. Karena ini sudah sakit bersalin. Jadi kita harus benar-benar miliki esensi Yeshua HaMashiach di dalam perjalanan. Karena Yeshua Bapa dan Yeshua ada ehad dalam hidup kita. Tapi apakah benar-benar Yeshua HaMashiach, Ruach Elohim, Bapa sudah benar-benar ehad di dalam hidup saudara dan saya? Mari kita terus kejar dan kejar. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di Filipi 3. Boleh kita baca? Silakan dibaca Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Filipi 3 13 sampai 15. Silakan Bang Victor, sudah dapat belum? Siapa yang sudah dapat? Silakan. Filipi 3 ayat 12, ayat 13, ayat 13 ya Pak? Ya, 13 sampai 15. Sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Elohim dalam Yeshua HaMashiach. Dalam HaMashiach Yeshua. Terus, oleh karena itu, 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Elohim juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi itu dikatakan di sini, oleh karena itu seberapa yang sempurna, biarlah kita memikirkan hal itu. Artinya apa yang sempurna dalam hidup ini? Yang sempurna adalah Torah. Itu Yeshua HaMashiach adalah Torah Kaim, Torah yang hidup. Jadi marilah kita terus terfokus, tertuju kepada Torah. Karena Torah adalah Yeshua HaMashiach sendiri sebagai Torah yang hidup. Yang di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri, yaitu firman yang hidup, Yeshua HaMashiach. Jadi mari kita pikirkan seperti yang dikatakan Paulus. Aku tidak selalu sudah menangkapnya, tetapi aku terus mengejar dan mengejar. Ingat Rabu yang lalu, sedek-sedek tirdop, sampai kita kepenuhan Ruach Elohim. Sekarang kita pun masih dipenuhi dengan esensi karena dia ada dalam batin kita, tetapi pikiran kita sering keluar daripada apa yang dipikirkan oleh Yeshua HaMashiach, itu Torah sendiri. Terkadang kita terlalu sibuk dan lalai memikirkan hal-hal yang akan kita pikirkan yang hidup di dunia ini. Tapi Paulus tadi mengatakan di Kolose apa? Pikirkan hal-hal yang ada di surga. Itu makanya esensi daripada tulang-tulang Yusuf itu supaya apa? Mengubah pola pikir, mengubah paradigma yang daripada karakter yang menjadi karakter budak di Mesir itu supaya diubah menjadi karakter raja. Karena bangsa Israel akan dibentuk diubah menjadi dari perbudakan menjadi satu kerajaan atau bangsa yang merdeka.
Jadi untuk mengubah pikiran, kalau saya sudah sering saya sampaikan pada Kehilat di sini, bagi Tuhan gampang memindahkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi sangat sulit untuk mengubah pikiran daripada bangsa Israel, itu mengubah pikiran Mesir menjadi pikiran Hamasya. Inilah yang perlu kita pikirkan. Itu makanya bangsa Israel selalu membawa tulang-tulang Yusuf supaya nesamanya pemikirannya dibukakan bagaimana Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 di Mesir, karena dia selalu hidup di dalam Torah. Dia tidak pernah melanggar firman. Amsal 4 boleh dibaca 23 sampai 24 sampai 25. Amsal 4, 23, 24, 25. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Palingkanlah darimu mulut bengkok dan jauhkanlah darimu bibir serong. Biarlah matamu memandang ke depan dan tatapan matamu lurus ke muka. Pelajarilah jejak kakimu, maka semua jalanmu akan ditegakkan. Hendaklah engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Angkatlah kakimu dari yang jahat. Jadi jelas ya, ayat 25 tadi katakan, biarlah matamu memandang ke depan. Artinya apa? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah makanya kita setiap habdalah mengarahkan tangan kepada terang lilin habdalah. Banyak tantangan di perjalanan hidup kita, tetapi mata kita kalau kita fokus dari antara tantangan-tantangan itu, kita akan tetap melihat sakinah atau kemuliaan Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Jadi biarlah di akhir zaman ini kita terus menarik esensi daripada Yesua Masih yang sudah mati di kayu salib, supaya saat dia nanti menyatakan hidupnya kelak, kita pun menyatakan diri dan kita sudah layak dan dilayakkan memasuki olam haba, memerintah bersama Yesua Hamasya di dalam kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan, Adonai Elohim Israel memberkati kita semua. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang mau sharing, silakan dibuka pintu sharing. Ada yang mau sharing, silakan. Sebelum kita tutup, Mau tanya Pak, silakan Bulin. kan tulang-tulang itu dalam bahasa Ibrani tadi apa ya? Etsem. Apa? Etsem. Etsem ya? Ya, Esensi gitu ya Pak. Esensi manusia itu ada di tulang-tulangnya berarti ya? arti tulang itu esensi. Esensi. Ya, Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama Bu Bella kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita itu mati, apa namanya, sebaiknya jangan dikremasi gitu ya. itu Tulang-tulangnya. saya lupa menyebut itu. Oh, iya. Jadi kalau di itu penjelasan tadi saya baca-baca di Midrash itu, tulang-tulang yang dibakar artinya apa? Tulangnya rusak. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa tulang itu adalah cahaya. Jadi kemungkinan besar yang dikremasi, tulang-tulangnya hilang, tidak ikut kebangkitan ini, sekilas tadi saya sebut. Jadi makanya dikremasi itu kan bukan alkitabiah. Jadi yang dikremasi nanti di kebangkitan kita nggak tahu dia bangkit dengan apa, kita nggak tahu. Karena nggak ada tulangnya.
Itu termasuk tulang-tulang yang dibangkitkan itu ya, termasuk orang-orang mati bangkit kembali. Yang di Jeremia itu kan, Tapi kan bukan keinginannya dia ya Pak, dikremasi ya. ya termasuk yang makanya banyak orang Kristen melakukan itu yang jadi bahaya. Yang Iya. termasuk beberapa itu banyak kekristenan lah, bahkan pendeta sudah ikut melayani kremasi. Iya. Itu sangat karena mungkin ini karena nggak mengerti tulang-tulang Yusuf. Iya. Esensi ya. Esensinya ada di situ, itu makanya di hari zaman bahkan dikatakan tadi saya belum tulis ya, di tulang belakang itu, punggung belakang itu, di situ ada tulang yang nggak bisa hancur. Itu yang disebut menjadi cahaya. Jadi memang kita masih sangat dangkal pengetahuannya akan Torah ini. Ini termasuk cahaya ini, esensi ini, baru setelah akhir-akhir ini kita dibukakan. Jadi kita berdoa, jadi kalau ada keluarga kita yang masih orang Chinese ya, ini kita bisa bersaksi di kemudian hari bahwa supaya jangan ada dikremasi. Karena kemungkinan besar di situ tadi saya baca bahwa yang tulang-tulang yang dikremasi belum tentu ikut dalam kebangkitan karena dia udah hancur. Berarti nesamanya udah langsung dibuang. Nggak tahu kemana itu, kita belum dapat pengajarannya. Nanti kita pelajari lagi lah. Oke Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Bang Victor. Pak Wawan. Tulang-tulang Yusuf dibangkitkan berbentuk wujud lagi ya Pak? Belum ada penjelasan, tapi tulang itu tetap terbungkus. Maksudnya Pak Wawan dari Sungai Nil. Nah, maksudnya kalau dibangkitkan nanti berupa wujud lagi kita bisa ngelihat kuasa Ibnu Yusuf gitu. Ya nanti kita ketemu di Samaim Pak. Semua kita masih ketemu di sana. Karena nanti jadi makhluk manusia roh kembali di sana Pak. Oh iya. Ya jadi nesamanya, tubuhnya, tubuh kemuliaan dipenuhi dengan kemuliaan, semua kita ada di sana. Itu nanti akan dibangkitkan semuanya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, biar kita tutup. Mungkin bisa beristirahat. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan Pak Wawan tutup dalam doa. Saya tadi terlambat masuk Pak. Nggak apa-apa, tutup. Jadi masuk dari pertamanya. Nanti bisa diputar lagi Pak. Silakan tutup dalam doa Pak Wawan. Ya, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Adonai Elohim Yeshua HaMashiach atas terbukanya ajaran-ajaran yang kami terima pada hari ini. Biarlah membuka mata hati kami untuk senantiasa percaya, mengerti, memahami akan rencana Engkau ya Bapa. Berkati setiap kami, pimpinan menyertai kami semua di dalam istirahat tidur malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam Pak Wawan, salam Bulin.